Jadi kan Kak ceritanya waktu aku masih masa SMA ya kan Kak. Jadi di kampung kami itu ada Kak satu orang gitu kan Kak, jumpa duit 100.000 gitu kan Kak. Jadi dibawa pulang lah ya kan sama orang ini tadi kan. Rupanya Kak, selang seminggu rupanya dia tuh sakit gitu kan Kak, sakit dia dibawa berobat ya kan. Untuk medis juga normal, nggak ada apa-apa gitu kan. Dan itu terus menurut ceritanya Kak, dia tuh dimimpiin gitu Kak, malam itu dimimpiin ya kan Kak, mimpinya itu kayak didatengin sosok gitu kan Kak, tinggi besar, gelap lah gitu kan Kak, cuman dia nggak tahu Kak itu wujudnya itu apa, pokoknya dia yang tahu itu cuman hitam besar gelap gitu lah kan. Terus di dalam mimpi itu dia kayak dicekik gitu Kak, dicekik lagi sampai dia tuh memang betul-betul payah napas gitu kan, kayak mau mati gitu. Ya tapi nggak mati ya kan, orang namanya kan mimpi ya kan Kak, ya kan. Udah gitu dia itu sampai karena nggak bisa napas gitu lah, makanya sampai terbangun sendiri gitu Kak. Jadi kan Kak, dalam 1 minggu itu adalah dia 3 kali Kak mimpi kayak gitu ya kan Kak. Habis itu kan Kak, mimpi ini berkelanjutan gitu Kak, sampailah 1 bulan gitu kan, sampai dia memang betul-betul sakit gitu kan Kak, badannya tuh kurus gitu Kak, kayak habis gitulah ya kan, kurus kering gitu. Terus dia kalau ditanyain normal makan ya dia tetap makan gitu Kak ya kan. Udah tuh eh, apa namanya, berobatkan kampung dia Kak ya kan. Jadi kan Kak, dipanggil lah gitu kan orang tua gitu kan untuk ngobati dia. Jadi sama orang tuanya ditanya sebelumnya apa ada musuh atau apa kayak gitu kan Kak. Jadi dia bilang nggak ada kata gitu. Terus ditanya juga jadi apa yang dirasakan, apa yang sakit gitu lah kan orang tuanya tadi kan. Dibilang dia nggak tahu apa yang sakit, yang jelasnya badan dia tuh lemas, nggak berdaya gitu, jadi kayak hampir lumpuh gitu lah Kak, bahkan berdiri aja dia nggak sanggup gitu Kak. Terus diceritakan lah bahwasannya dia tuh dapat duit gitu ya kan, nah tuh dapat duit terus dibawanya lah pulang disimpan gitu ya kan, karena kan belum tuh ada keperluan gitu kan. Itulah mulai dari situ nggak lama seminggu kemudian dia terus didatengin mimpi gitu, asal pas udah jam 12 didatengin lah, mimpilah dia didatengin sosok yang gelap hitam gitu. Dan sampailah dia 1 bulan ngerasakan sakitnya itu memang betul-betul nggak, betul-betul apa namanya, nggak bisa ngapai lagi gitu kan Kak. Udah tuh eh, apa namanya, meninggal lah tadi kan, karena aku rasa udah memang udah nggak sanggup lagi deh Kak, meninggal lah orang yang di kampungku ini ya kan. Rupanya Kak di lingkungan 8 terjadi juga Kak kayak gitu Kak. Menurut ceritanya dapat duit gitu kan, dapat duit, habis itu disimpan duitnya, ya sakit. Herannya tuh sakitnya tuh sama kejadiannya kayak yang di kampungku ini. Jadi berturut-turut lah itu dalam 1 bulan tuh satu kampung satu orang lah yang meninggal tuh kan. Jadi kan terkumpul lah ya kan semua orang ya kan. Apa maksudnya? Jadi kan Kak udah setelah berturut-turut itu Kak, tiap kampung itu Kak satu orang yang meninggal Kak dalam 1 bulan gitu kan. Jadi kayak di sini namanya kepling gitu lah Kak, keplor apa kepling gitu lah. Berkumpul lah orang itu ya kan Kak. Jadi rembukan lah ya kan, cari solusinya ya kan Kak, solusi supaya nggak ada korban lagi kan dari warga. Jadi orang itu nyari orang pintar gitu Kak, nyari orang tua lah ya kan yang ngerti-ngerti hal kayak gitu. Udah dicarikan rupanya, ditanyakan itu memang pesugihan Kak, pesugihan duit gitu. Dia mancing orang tuh cari tumbalnya itu dari duit gitu Kak. Itu kan Kak, ditanya juga orang mana apa segala macam gitu kan Kak. Rupanya waktu ditanyakan itu orang luar Kak. Nah gitu kan, orang luar kota lah gitu kan, memang dia nyari tumbalnya di beda-beda daerah gitu ya kan Kak. Pas pula kena ke daerah kami pula ya kan. Jadi kayak mana lah orang dia nyari solusinya gitu ya kan Kak, supaya nggak ada korban lagi kayak gitu kan. Walaupun mau nuduh, kita nggak bisa nuduh orang karena itu kan hal gaib gitu ya kan Kak. Jadi habis itu kan Kak udahlah, dalam apa nih kampung ini meninggal lah gitu, meninggal. Rupanya yang meninggal ini Kak arwahnya nggak tenang Kak. Jadi kan dia itu kayak sering menampakkan diri gitu kayak gentayangan gitu. Nah itu yang sering dinampakin itu biasanya orang yang mau pergi jualan ke pajak pagi gitu Kak. Nah jadi kayak yang di kampungku ini lah ya kan, dia kadang dia duduk gitu kan Kak dekat lampu, dekat kayak mana ya, dibilang kalau kami itu habis meninggal kan dimandikan tuh ya kan, tempat
bekas mandinya itu dikasih lampu Kak, lampu senter gitu. Kakak tahu senter kan? Yang isinya minyak tanah itu, pakai sumbu. Nah itulah. Jadi kan kadang dia duduk di situ, kadang dia keliaran Kak, jalan-jalan gitu. Yang sering dinampakin ya inilah warga-warga yang jualan, kerjanya jualan pagi gitu, sekitar jam-jam 3 kan kalau pajak pagi gitu orangnya udah keluar gitu kan Kak. Nah itulah dinampakin gitu. Pokoknya arwahnya nggak tenang. Begitu disyaratin juga Kak, panggilkan orang tua, panggilkan ustadz segala macam lah. Udah didoai supaya arwah tadi tenang gitu Kak ya kan. Tetap aja gitu, gentayangan gitu kan. Tapi untuk sekarang ini udah nggak ada lah, itu kan memang sering apa kayak mana ya, nampakkan diri juga, cuman nggak sesering dulu gitu. Jadi kan sampai sekarang kampung kami ini kayak mana dibilang jadi sejarah gitu. Jadi kalau ada duit di jalan gitu kan, orang-orang warga sini nggak ada yang berani ambil. Kalaupun ada yang berani ambil, itu dia nggak boleh bawa pulang Kak. Nggak mau orang yang bawa pulang, langsung dibelanjakan aja gitu. Karena kan udah ada banyak kejadian kan, asal terima uang, dapat mimpi, sebulan kemudian badan habis, lemas, habis itu meninggal. Jadi sampai sekarang Kak jadi misteri Kak. Sampai sekarang mau anak-anak, mau tua, mau muda, kalau ada nampak duit di jalan, apalagi duit 100.000, itu kalaupun mau diambil ya diambil, tapi ya langsung dibelanjakan gitu, dibawa lah entah kemana, beli sayur, beli apa segala macam gitu Kak. Pokoknya nggak berani lagi orang-orang ini kalau dapat duit di jalan itu dibawa pulang gitu, takut 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 jadi tumbal gitu Kak.